الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شاء بعد. والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية الذي أرسل الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين ليتمم به مكارم الأخلاق ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فاسمعوا وعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم والرجز فahjur. Dan dosa atau maksiat maka hijrahilah, tinggalkanlah, hentikanlah. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muhajira man hajara atau man hajara ma nahallahu an. Sesungguhnya orang yang hijrah itu adalah orang yang berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis rawahul Imam Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya jauh lebih banyak dari apa yang kita minta lewat untayan doa kita. Kita tidak pernah meminta agar apa yang kita makan selalu enak, tapi kita makan enak jauh lebih banyak daripada sakit. Kita juga tidak pernah meminta agar oksigen setiap detik Allah alirkan ke tubuh kita sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Kita juga tidak pernah meminta agar kita bisa tidur nyenyak, sementara orang untuk bisa tidur nyenyak harus makan obat karena insomnia, susah tidur. Kita alhamdulillah gampang sekali tidur. Dan tentunya ketika khatib berkhutbah makruh hukumnya tidur. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam itu sendiri, jemaah Jumat. Salawat dan salam, jangan lupa kita selalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah kita tidak akan bisa mengenal siapa zat yang wajib kita sembah, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Tanpa Rasulullah kita juga tidak akan bisa beribadah dengan tepat, dengan baik. Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita. Dan tanpa Rasulullah kita juga tidak akan tahu apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Kapan sebaiknya kita tidur, kapan sebaiknya kita bangun tidur, apa sunnahnya yang harus kita lakukan setelah bangun tidur, dan begitu seterusnya. Karena itu ketika azan nama Rasulullah tidak boleh ditinggalkan. Ketika berdoa juga disebut nama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan halat lahu syafaati. Orang yang berdoa setelah azan berhak mendapatkan syafaatku. Di dalam solat juga jangan sampai lupa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu selalulah lebih-lebih pada hari Jumat
kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang membuat kita rindu masuk surga jemaah Jumat, karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khatib menyampaikan pesan-pesan takwanya atau tausiah takwanya, marilah kita selalu berusaha, berdoa, dan juga bersama-sama untuk saling mengingatkan, meningkatkan ketakwaan kita dan juga kebaikan-kebaikan kita yang lain kepada Allah. Karena memang takwa itu tidak bisa sendiri-sendiri. Wa ta'awanu, ya, ta'awanu wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala itsmi wal 'udwan. Selalulah bekerja sama untuk melakukan ketakwaan dan kebaikan. Jangan bekerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan Muharram, dan bulan Muharram salah satu dari 4 bulan haram disebutkan di dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan yang Allah pantangkan di situ berbuat dosa dan maksiat. Walaupun semua bulan Allah muliakan, tetapi pada 4 bulan ini ya Allah sebut sebagai arba'atun hurum. 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, termasuk Muharram, dan salah satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, pada bulan ini Allah katakan zalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim, berbuat dosa terhadap diri kalian khususnya. Pun di bulan ini tidak salah kiranya kita kembali mengulang-ulang makna hijrah itu sesungguhnya. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah, hijrah itu tidak dipakaikan untuk peristiwa hijrah itu saja, tetapi dipakaikan untuk perbuatan yang selalu kita lakukan sepanjang hidup jemaah Jumat. Maka hijrah dalam makna sekarang bisa kita maknai dengan istilah anak mudanya move on, berubah ke arah yang lebih baik. Dan salah satu makna hijrah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah surah Al-Muddathir ayat 5 tadi, warrujza fahjur, maka berhala tinggalkan, azab tinggalkan. Karena makna rujza itu mana asalnya azab, dan orang yang melakukan dosa tentu balasannya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu makna hijrah terbesar pada zaman sekarang, dan ayat ini juga termasuk ayat-ayat awal-awal nubuah Rasulullah SAW. Salah satu makna hijrah itu adalah berusaha untuk membentengi diri kita, menghindarkan berbagai macam dosa. Di zaman sekarang jemaah Jumat, mungkin pahala atau ibadah kita, katakanlah kita tidak bisa terlalu banyak. Walaupun di dalam Islam kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Kalau ibadah kita akan pas-pasan saja, ya, tetapi dosa jangan ditambah. Inilah dosa, ini ibadah kita pas-pasan tapi dosa bertambah pula. Ini tidak ada maknanya. Yang bagus itu memang ibadah kita meningkat, dosa berusaha kita tinggalkan. Dan pahala, salah satu pahala yang harus kita dapatkan zaman sekarang jemaah Jumat adalah pahala lewat dosa ini. Nah, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana pula pahala lewat dosa. Kalau perintah Allah kita lakukan yang wajib, kita dapat pahala. Yang sunnah kita lakukan, kita dapat pahala. Yang haram kita hindari, kita tinggalkan, kita dapat pahala. Tapi pertanyaannya adalah kapan yang haram itu kita dapat pahala? Jawabannya adalah ketika kita mungkin untuk melakukannya. Yang menjabat, diberikan jabatan oleh Allah, mungkin dia korupsi, bisa saja, tapi dia tidak mau korupsi. Kalau sudah pensiun dia, saya tidak mau korupsi lagi.
tidak ada gunanya. Yang akan dikorupsi itu tidak ada lagi. Yang muda-muda, teman-temannya semuanya nyabu, minuman keras, ngelem, dia tidak mau dapat pahala. Yang mahasiswa ketika ujian mungkin lihat contekan mungkin, tapi dia tidak mau dapat pahala. Yang muda-muda ini sebagaimana Yusuf mungkin melakukan dosa, tapi dia ifah dapat pahala. Zaman sekarang khususnya yang muda-muda besar pahalanya, apalagi lewat HP, lewat berbagai macam alat-alat komunikasi yang canggih ini besar pahalanya. Tapi kalau sudah tua dia semangatnya tinggi, CC sudah rendah, saya tobat lagi, tidak besar pahalanya. Maka daripada itu jemaah Jumat, salah satu ibadah terbesar kita zaman sekarang adalah berusaha meninggalkan berbagai macam dosa. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, innal muhajira man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu orang yang berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan dosa itu apa? Dosa itu sederhana, didefinisikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihi nas. Dosa itu yang membuat kamu tidak nyaman dan kamu malu kalau orang lain melihatnya. Walaupun secara ukuran syar'i dia tidak dosa, tapi dalam ukuran pandang manusia bisa berbuat dosa, menjadi dosa. Karena itu solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa itu mungkar? Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Contoh, kalau saya di kampung berbimbing-bimbing masalah dengan istri kita, tidak ada dosa. Tapi melihat orang lain, orang lain melihat kita, membuat perasaan yang tidak nyaman, ya, itu bisa menjadi sesuatu yang mungkar. Ya. Karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu makna daripada hijrah di zaman sekarang. Belum lagi ayat-ayat dan juga hadis lain yang menggunakan lafaz hijrah. Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi memaknai hijrah dengan at-taubah. Al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati at-taubah. Rasulullah katakan itu sampai 3 kali. Al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati at-taubah. Hijrah itu artinya tidak akan pernah berhenti sampai taubat tidak bisa lagi. Selama taubat masih bisa, walaupun taubat kita itu taubat, mohon maaf, taubat hot chicken shit istilahnya ya, tapi Allah tetap menerima taubat itu di sepertiga malam yang akhir. Tapi ingat, pada satu waktu Allah mengingatkan kita dengan ya azab atau musibah sebagai shock terapi bagi kita, walaupun belum setimpal dengan perbuatan kita. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami beri dia azab shock terapi sebelum yang sesungguhnya agar dia kembali kepada jalan yang benar. Jadi taubat itu jemaah Jumat, selagi kita mau merubah diri kita, berarti kita dalam proses hijrah. Al-hijratu la tanqati hatta tanqati at-taubah. Wa taubatu la tanqati hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat itu tak akan pernah berhenti sampai berhentinya ketika matahari sudah terbit di sebelah barat. Ini makna hijrah yang kedua, bahwa bagaimana kita seiring dengan bertambahnya umur kita, ada tubuh kita itu. Surah Al-A'qaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah 40, cepat-cepatlah mengevaluasi diri, sebab kalau sudah 40 lewat susah, karakter itu sudah lengket.
Kalau rabuang jemaah Jumat, rabuang bisa dikelok-kelokan. Kalau lah batuang, condong dia ke situ, kita jujut dia ke sini, tidak bebas oleh dia, madar. Itu. Daripada itu ada istilah buaya di kampung, gaci anjing kalau lebih biasa makan anjing itu daging tu carinya. Nah, itu jemaah Jumat. Karakter jelek itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Karena itu kita perlu juga diingat-ingatkan orang. Ya, kalau sudah 40 tu apa lelah 50 60. Ndak 60 ndak cocok membaca kitab kuning di lapau tu lah, main koa. Ndak 60 ah. Pai berburu jo lah. Ya ndak trend lah. Nah, kalau lah sekian tu mua bansuan solat di belakang imam sebelum satu saat kita pasti solat di depan imam. Bansuan membaca Al-Quran kalau ingin hijrah, karena dalam ayat lain waqala rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Orang yang tidak hijrah itu adalah orang yang semakin malas membaca Al-Quran. Nah, karena itu bertobat ini juga dimaknai Rasulullah sebagai salah satu makna hijrah. Setelah Rasulullah hijrah, ini makna yang kedua, makna yang terakhir jemaah Jumat. Kalau kita lihat makna-makna semantik ini memang luar biasa. Quran dan hadis, dan Al-Quran hadis itu tidak akan pernah la tanqadi ajaibu, tidak akan pernah berhenti keajaiban atau amazingnya itu. Makna yang ketiga, hijrah itu juga bermakna ketika Nabi sebelum berangkat dari Mekah ke Madinah, Rasul sebut itu makna hijrah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha ya fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi ada orang yang hijrah karena dunia, juga karena wanita. Ini faktor dua ini yang paling sulit meluruskan niat kita. Nah, tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah lalu balik lagi ke Mekah, Nabi juga mengucapkan hadis tentang hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Kita enggak pindah-pindah lagi setelah peristiwa ini, walakin jihadun wa niyatun. Salah satu bentuk hijrah kita adalah memperjuangkan agama ini. Karena itu di dalam surah Al-Anfal ayat 4 Allah katakan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Tiga kata ini sering digandengkan di dalam Al-Quran. Iman, hijrah atau merantau, lalu memperjuangkan agama Allah. Nah, makna. Karena itu dalam hadis lain juga dikatakan la tanqatul hijratu makanal jihadu. Hijrah itu tidak akan pernah berhenti selama jihad itu ada. Nah, jihad kita ini oleh ulama dibagi tiga pula. Di dalam salah satu buku yang cukup tebal berjudul Fiqhul Jihad karangan Yusuf Qardawi, jihad direct, itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu banyaknya fenomena kerusakan zaman sekarang. Belum kasus Citayam, belum macam-macam, ya, belum di pemerintahan, siapa yang menembak, siapa yang ditembak, yang mati CCTV, macam-macam. Sibuk pusing kita. Nah, itu siapa yang melakukan? Kalau ke masyarakat di Jumat itu dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di pemerintahan itu namanya islahun nizam, merubah sistem kebobrokan yang ada ini. Dan yang ketiga, makna jihad juga adalah selalu berusaha meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam Islam ini. Ya, kita kadang-kadang dulu para ustadz ini sudah banyak zaman sekarang para ustadz. Maka tugas ulama, para buya, orang-orang tua kita yang alim ulama, tugasnya dua sekarang. Satu, menyatukan ustadz. Dua, menyatukan umat. Ustadz ini kadang-kadang berbeda pendapat di majelis Jumat. Bahkan berbeda pendapat karena beda pendapatan kadang-kadang. Nah, ini. Karena itu belum lagi istilah-istilah yang kita pusing dengan istilah itu. Walaupun ada itu di masa lalu, ya, masyarakat kampung tidak bebas oleh dia itu. Nah, ini tugas kita, ya, memahamkan bahwa Al-Quran hanya menggunakan istilah mukmin, muhsin, muslim, muttaqin, salih. Nah, kita masuk yang mana? Atau masuk zalimul li nafsihi, fasik, munafik. Itu sajalah istilah yang kita pakai untuk si A, si B, si C. Tidak usah istilah-istilah yang lain. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang ada ini
bergentayangan di media sosial ini. Belum nama roh, ya, nama asli si fulan, nama yang lain ada pula. Kalau ingin tahu nama yang lain itu bayar pula nanti, macam-macam. Belum lagi macam-macam jemaah Jumat. Ini siapa yang meluruskan ini? Itulah para ustaz, para buya yang harus kuat kafaah syar'inya. Harus belajar manhaj. Apa itu manhaj? Harus belajar usul fikih, maqasid syariah, usulul hadis, ulumul Quran, tafsir. Kalau belum belajar itu jangan sebut manhajnya apa. Kita yang sudah belajar itu dari SMP. Kalau belum belajar itu jangan tanya-tanya manhaj lagi. Inilah tugas kita jemaah Jumat besar, ya, besar sekali, dan tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan din ini, sebab setiap padi yang kita tanam pasti tumbuh rumput. Tapi cobalah tanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Dimanapun kita berjuang, pasti ada dedengkot-dedengkotnya. Dan itulah sunnatullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia tanpa kecuali siapapun dia adalah orang-orang yang rugi. Yang kaya rugi dengan kayanya, miskin apalagi. Yang pintar rugi dengan pintarnya, yang bodoh pun begitu. Yang sehat rugi dengan sehatnya, apalagi yang sakit. Yang tidak rugi itu siapapun orangnya, Allah berikan dia iman. Lalu dengan iman itu pula lah dia mengaktualisasikan iman dalam bentuk amal soleh. Beriman beramal soleh itu bagus, tapi baru untuk kita saja. Untuk orang lain, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Selalu menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut menurut adat, mana yang kurang patut menurut adat. Beriman beramal soleh, menyampaikan kebenaran tidak akan bisa bertahan lama kecuali dengan salah satu sikap saling berpesan agar selalu tangguh, ulet dan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا وجعل القرآن شعارنا وجعل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم طريق حياتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.